Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah rahmatnya, dan dengan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa kembali kepada kajian ini. Dan semoga Allah memberkahi kita yang terus mencoba mempelajari dan memahami kandungan isi Al-Quran ini. Semoga dilimpahkan salam dan selawat kepada teladan kita semua, kecintaan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya. Para jemaah, ayat berikut yang akan kita bahas adalah ayat 194, insya Allah sampai dengan ayat 198. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qul id'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla shalihin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Para jemaah, ayat ini kalau kita terjemahkan kurang lebih, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian selama ini sembah, kalian berseru memohon kepadanya, meminta kepadanya, berhala-berhala itu maksudnya adalah hamba-hamba yang semacam kalian pula. Artinya makhluk-makhluk ciptaan Allah juga. Fad'uhum falyastajibu lakum. Maka cobalah kalian terus minta kepada makhluk-makhluk itu, dan lihatlah apakah mereka bisa mengabulkan semua yang kalian minta. In kuntum shadiqin. Jika kalian merasa benar bahwa makhluk-makhluk itu adalah sesembahan yang bisa kalian mintakan suatu permohonan atau pertolongan. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah tidak kalian berpikir bahwa mereka itu makhluk yang kalian sembah itu adalah sosok yang punya kaki? Patung-patung berhala itu apakah dia punya kaki? Yamshuna biha, yang ia bisa berjalan. Am lahum aydin yabtishuna biha, dan atau mereka punya kedua tangan yang dengannya mereka bisa menggenggam kuat, bisa memegang, bisa memukul. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, ataukah mereka punya mata yang dengan matanya itu mereka bisa melihat. Am lahum adhanun yasma'una biha, ataukah berhala-berhala itu adalah sosok yang dapat mendengar, karena memiliki pendengaran. Qul id'u syuraka'akum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, teruslah kalian dengan apa yang kalian persekutukan selain Allah itu berupa berhala-berhala tadi, dan biarkan coba mereka memberikan bahaya kepadaku, memberikan tipu daya, memberikan madarat kepadaku. Fala tunzirun. Enggak usah ditunggu-tunggu. Kalau memang dia bisa bikin aku celaka. Seperti ditantang sedemikian rupa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna waliyallah, sesungguhnya pelindungku yang aku sembah adalah bukan sosok semacam itu, adalah sosok yang kuat, sosok yang maha, sosok yang sempurna. Dialah Allah, Allah yang telah menurunkan kitab, alladzi nazzalal kitab, yang menurunkan kitab Al-Quran ini, wa huwa yatawalla shalihin, dan dia adalah zat yang senantiasa melindungi, menjaga orang-orang yang saleh. Walladzina tad'una min duni, dan
sesembahan yang kalian sembah selama ini selain Allah itu la yastati'una nasrakum. Mereka tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada kalian. Wala anfusahum yansurun, dan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un. Kalau kalian minta kepada mereka agar mereka memberikan petunjuk kepada kalian, la yasma'u. Sesungguhnya mereka enggak mendengar, enggak bisa merespon. Wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Memang nampak dia kayak melihat kalian karena patung pandangannya tertuju kepada kalian, kayak melihat, memandang. Tapi sebetulnya mereka enggak melihat. Ya, mereka tidak betul-betul sebagaimana bahkan makhluk biasa yang lain yang bisa melihat. Para jemaah sekalian, kita akan dalami ayat ini dan kita lihat ya. Ayat ini seolah-olah Allah mengatakan ka'annal ayat taqulu lahum innal ma'buda yajibu an yakuna aliman sami'an basiran, bahwa sosok yang disembah mestinya adalah lebih tinggi ya, lebih hebat, lebih punya kuasa. Dia haruslah sosok yang lebih punya ilmu ya, lebih banyak mengetahui, bisa mendengar, bisa melihat. Qadiran ala isali naf'i, punya kemampuan untuk menghadirkan suatu manfaat, memberikan satu anugerah, satu curahan ya, rahmat. Wa daf'ud dhar, dan sosok yang juga mampu mencegah kita dari mendapatkan bahaya, mendapatkan kemudaratan. Dia mampu mencegah kita dari hal-hal semacam itu. Wa hadhil asnam laisat kadzalik. Sementara patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut adalah sesembahan yang tidak bisa melakukan itu semua. Di annaha fi ghayatil ajzi wa dhillah. Karena mereka sesungguhnya adalah makhluk yang sesungguhnya lemah. Ya, kenyataannya adalah makhluk yang hina, makhluk yang tidak punya apa-apa kemampuan. La tujib idza du'ita ila khairin aw rasyadin. Tidak mampu merespon, tidak bisa menjawab apabila kalian minta kepadanya ya, minta petunjuk supaya memberikan jalan kepada jalan yang baik, minta arahan menuju suatu langkah-langkah tertentu ya, supaya bisa terus berada di dalam rasyad, di atas kebenaran. Li'annaha jamadat, karena mereka adalah makhluk jamid, makhluk benda mati ya, makhluk yang tidak punya ruh ya. Bagaimana mungkin kita minta kepada yang semacam itu? Wala tasma'u du'a man da'aha, mereka adalah makhluk yang tidak bisa mendengarkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Wa sawa'un ladaiha man da'aha wa man dahaha, sama saja baginya orang itu berdoa kepadanya, orang-orang itu memujinya ya, memberikan sanjungan kepadanya, itu dia nggak ngerti, dia nggak dengar. Itulah makhluk kesembahan berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy itu. Kama qala Ibrahim alaihi salam, sebagaimana ungkapan Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengatakan kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ya. Pada surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 42. Situ Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapak. Ya. Karena bapaknya itu adalah masih dalam kemusyrikan ya. Wahai bapak, bagaimana mungkin engkau menyembah, engkau menghambakan dirimu kepada zat yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Wala yughni anka syai'a, dan dia tidak dapat memberikan kecukupan apapun kepada kalian. Enggak bisa memenuhi keinginan-keinginan kalian. Ya. Tidak memberikan manfaat, bahkan tidak bisa menolak mara bahaya yang mungkin datang kepada kalian. Itulah yang kalian sembah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya waktu itu. Tsumma zada ta'ala fit tawdih wal bayan. Kemudian pada ayat inilah Allah juga kembali mengingatkan, memberikan tambahan keterangan-keterangan
tentang apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, faqala mukhataban lil musyrikin, ya, maka Allah berkata, ya, yang firman-Nya ini diarahkan kepada kaum musyrikin min ahli Mekah. Jadi sejarahnya ayat 195 ini adalah 194 maksud saya. Ini yang diajak bicara langsung itu adalah kaum musyrikin Mekah. Kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Bahwa yang kalian sembah itu adalah sama seperti kalian. Hamba-hamba Allah juga, makhluk Allah juga. Kalau kalian tetap ingin meminta kepadanya, silahkan. Ya. Fad'uhum, terus mintalah kepadanya, falyastajibu lakum. Dan biarkan kalau dia bisa, dia akan kabulkan permintaan kalian semua. In kuntum shadiqin, jika benar apa yang kalian minta kepada mereka itu. Ya. Lalu kemudian alahum arjulun yamsuna biha, tadi apakah mereka punya kaki? Nah, ini diajak berpikir logika. Jadi tauhid di dalam dakwah Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy itu juga berusaha menggunakan dalil nakli, ya, dalil yang bersifat akal. Diajak berpikir orang-orang kafir Quraisy itu, kenapa kalian bisa menyembah patung Lata, Uzza, Manat, ya, yang kalian anggap punya kekuatan, yang kalian anggap punya sesuatu yang dapat memberikan manfaat, tapi ternyata mereka adalah makhluk yang tidak ada gunanya. Mereka tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, sehingga tidak ada gunanya kalian menyembah mereka itu. Wala amrul haqqi inna hadhil ayat al-bayyinat litaqsumi bihujjajiha as-sati'ah zahrul batil. Ya, sesungguhnya, ya, dalam perjalanan sejarah umur kebenaran ini, bahwa ayat-ayat tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran logika sesembahan yang mereka sembah itu batil, ya, yang disembah Rasulullah itu adalah al-haq, itu untuk sebetulnya litaqassumu bihujjatiha, ini untuk membantah hujahnya orang-orang kafir musyrikin yang jelas-jelas batil itu, ya. Bahwa mereka tidak punya alasan yang logik kenapa mereka menyembah patung berhala, melainkan hanya sekedar mengikut apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua, oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Wa tatrukul khasam sari'an amama nuril haq wa dhiyaihi. Tentu saja orang-orang yang seperti ini nggak bisa diajak dialog, ya. Mereka akan meninggalkan dialog, ya, yang seperti ini, ya, karena di depan mereka jelas al-haq itu, ya, cahaya kebenaran, sinar kebenaran ini jelas, ya, bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak melakukan atau tidak bisa berbuat apa-apa. Wal ghardu minha, sebetulnya tujuan ayat ini menerangkan kepada kita sedemikian rupa tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy seperti itu, dan Rasulullah menyampaikannya kepada mereka. Apakah sesembahan mereka bisa punya tangan, punya kaki, dan seterusnya itu. Tujuannya adalah bayanu jahlil musyrikin wa tasfihi uqulihim, untuk menjelaskan kepada kita bahwa betapa orang kafir Quraisy pada waktu itu adalah orang-orang yang jahil, dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang akal sehatnya tidak berfungsi. Istilahnya mereka orang-orang bodoh yang tidak menggunakan akal pikiran mereka dalam menyembah berhala itu. Fi ibadati jamadat. Bayangkan mereka menyembah makhluk yang mati, jamadat, ya, makhluk yang benda mati. La tasma' wa la tubsir, tidak mendengar, tidak melihat, wa laisa laha syu'urun wa la idrakun, bahkan enggak punya hati, enggak punya perasaan, enggak punya pikiran, enggak ada respon, ya, sebetulnya. Li'annaha, ya, faqadatil hawas wal a'dha, karena mereka enggak punya anggota badan, enggak punya panca indera, enggak punya anggota badan, tangan, kaki tadi. Wa faqidus syai' la yu'ti, ini dalam bahasa Arab istilahnya begitu. Wa faqidus syai' la yu'ti, sosok yang tidak punya apa-apa maka tidak mungkin dapat memberikan apa-apa. Karena dia tidak punya apa-apa, bagaimana bisa mungkin memberikan sesuatu? Lain hal kalau dia punya kuasa, dia punya rahmat, dia punya kemampuan untuk memberikan manfaat, ya,
Seperti Rabb kita, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, tentu berbeda. Jadi itu tidak bisa apa-apa. Makanya disebutkan faqidu syai' la yu'tihi. Ya. Sosok yang tidak punya apa-apa tidak akan dapat memberikan apapun. Bal innal insanal makhluk ma'a ajzihi wa dha'fihi la huwa afdal bi katsirin min tilkal asnam. Bahkan sesungguhnya manusia itu sendiri, ya, kita sebagai makhluk, orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal pada waktu itu, sebagai makhluk, sebagai manusia yang menyembah patung-patung itu, meskipun kita punya kelemahan, tapi kita lebih hebat dari mereka patung-patung itu. Masih kita lebih baik daripada patung-patung itu. Kita makhluk yang bergerak, makhluk yang punya tangan, punya kaki, punya panca indera. Ya. Liwujudil aqli wal hawas fihi. Bahkan perbedaan mencoloknya adalah kita punya akal pikiran, kita punya panca indera. Ya. Fakaifa yaliqu bil akmalil asyraf an yastaghila bi ibadatil akhas al adwan. Sehingga bagaimana mungkin bisa masuk akal sosok yang lebih punya akal kayak kita manusia ini, ya, yang lebih punya panca indera, itu menggantungkan dirinya, menyibukkan dirinya sujud, beribadah, memohon pertolongan kepada zat yang lebih rendah dari dirinya, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Alladzi la yahussu minhu faidatan abadan, yang enggak ada dapat memberikan manfaat apapun selamanya. La fi jalbi manfaah, baik dalam konteks memberikan manfaat langsung, wala fi daf'i mudharrah, ataupun dalam memberikan kemampuan untuk menolak kita terhindar dari bahaya. Wa linanzura ila uslubit tahakkum wa sukhriyah lil adab. Ya, alladhi. Jadi ayat ini sebetulnya uslubnya lebih menggunakan sesuatu yang bersifat olok-olok gitu. Ya, mengajak mereka itu nggak bisa apa-apa. Kayak jadi menghinakan diri mereka sendiri dengan dialog yang disampaikan oleh Nabi pada waktu itu. Jadi sebetulnya secara nggak langsung seperti Nabi memperolok-olok mereka. Ini bukan memperolok dalam arti menghina. Kita juga tidak boleh menghina Tuhan. Ya. Tapi kalau mengajak mereka berpikir untuk menghinakan Tuhan mereka sendiri, nah itu soal lain. Itu tidak apa-apa. Ya. Tentu beda kalau kita meskipun misalnya Nabi Isa alaihissalam dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani, ya, kita juga tidak boleh memperolok-olok Nabi Isa karena dia adalah seorang nabi. Ya. Tapi konteksnya beda dengan patung-patung berhala ini. Ya, patung-patung yang betul-betul jamid, patung benda mati yang tidak bisa apa-apa. Maka kita boleh mengajak orang kafir Quraisy berdialog itu yang membuat mereka berpikir, ya, yang sebetulnya menghinakan diri mereka dengan mau-maunya menyembah benda mati seperti itu. Ya. Nah, beda dengan kalau kepada Nabi Isa, kita hanya membuat mereka tersadarkan dengan pandangan mereka tentang Trinitas, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ya. Tapi kita tidak menghinakan Nabi Isanya. Ya, Nabi Isa adalah makhluk kayak kita juga manusia, dan bahkan dia punya kedudukan istimewa di mata Rasul, di mata Allah, dia adalah nabi. Ya. Beda dengan patung Lata Uzza Manat itu benda mati. Makanya pantas dibilang nggak bisa dengar, nggak bisa jawab, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Itu bisa disampaikan seperti itu. Jadi wahuwa yukhatab al musyrikin. Ayat ini betul-betul arah pembicaraan kepada kaum musyrikin, ya. Fayaqulu, sampai mengatakan alahum aidin yabtishuna biha. Apa mereka punya tangan yang bisa tangan itu memukul, menggerakkan, memindahkan sesuatu? Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Apa mereka punya mata yang bisa melihat? Am lahum adanun yasma'una biha. Atau mereka punya telinga yang bisa mendengar? Wa ka'annahu yaqulu lahum kaifa abattum hijaratan somma. Bagaimana kalian bisa beribadah, menghambakan diri kepada batu yang tuli? Laisa laha qudrah, enggak punya kekuasaan apapun alal harakah, bahkan menggerakkan dirinya sendiri, enggak bisa bergerak dia. Wala ala nutqi wal kalam, enggak bisa ngomong, enggak bisa berbicara. Wala ala sam'i wal musyahadah,
nggak bisa dengar, tidak bisa memandang. Ya, walaupun dibuat ada matanya, itu matanya bukan mata hidup yang bisa melihat. Fakaifa yaliqu bil aqil an ya'buda man huwa dunahu fil quwwah wal qudrah. Sehingga bagaimana mungkin kita manusia yang berakal, yang justru lebih berakal daripada yang disembah itu, mau menghambakan diri kepada zat selain Allah yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya kemampuan, yang bahkan tidak berakal, bahkan kita lebih baik dari mereka. Nah, itulah isi kandungan ayat 184, 185. Lebih lanjut dikatakan oleh dalam kajian tafsir ini, wa min ajaibi ahwalil musyrikin fi ibadatihim al-awthan, dan hal yang mengherankan lagi dari apa-apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin Mekah saat itu dan penghambaan diri mereka terhadap berhala-berhala itu adalah ma haddatsana anhu tarikh an ajdadina al-arab, yaitu apa yang dibicarakan dalam sejarah tentang nenek moyang bangsa Arab ini. Faqad dzukira anna a'rabiyyan kana lahu sanamun yughazzimuhu wa yasjudu lahu. Ada diceritakan satu riwayat ada bahwa orang-orang Arab dulu, kakek moyangnya orang Arab ini, karena orang Arab itu ada orang Arab Arib, itu orang Arab asli, ada Musta'arib, orang Arab yang setelah didatangi oleh Nabi Ibrahim, ya, keturunan Nabi Ismail, itu adalah Arab Musta'arib itu. Nah, dari Arab yang sebelumnya juga itu sudah diceritakan bahwa orang-orang Arab terdahulu pernah punya berhala, ya. Yu'azzimuhu wa yasjudu lahu. Mereka agungkan berhala itu, mereka sujud kepada berhala itu, wa yu'affir wajhahu baina yadayhi. Ya. Dia apa namanya? Yu'affir wajhahu baina yadayhi. Jadi di hadapannya itu wajahnya itu diusap. Wa kana fallahan yastaghilu fi ardihi wa haqlihi. Jadi ceritanya ada seorang petani yang lagi sibuk mengurus sawahnya, mengurus tanahnya yang siap akan ditanam itu. Wa kullaman taha min amalihi jaa ila sana. Kebiasaannya kalau selesai dari bertani itu mendatangi patung itu. Fa'abadahu wa tadarru'a ilaihi. Dia menyembah patung itu, menundukkan dirinya kepada patung itu. Fabaina huwa dzat yaumun yastaghillu bi falahatil ard. Satu ketika, ya, atau suatu hari ketika sedang sibuk-sibuknya dia ngurus pertanian, si petani ini, ja'at sa'lab fa waqafa fawqa ra'sis sanam. Datang tiba-tiba seekor sa'lab. Sa'lab itu apa ya? Kayak anjing hutan gitu, rusa ya. Ya apa? Ya apa namanya? Sa'lab itu semacam binatang-binatang yang memakan tanaman, apa ya, kayak model rusa, kayak model bukan anjing hutan mungkin juga, atau disebut juga rubah, katakanlah kancil kayak begitu ya. Fawaqafa fawqa ra'sis sanam. Binatang itu sempat berhenti di depan kepalanya binatang, di depan kepalanya patung yang disembah oleh petani tadi. Wa fataha rijlaihi wa bala alaihi. Ini yang lucu. Ya. Jadi binatang itu, ya, jadi patung yang selama ini petani tadi setiap hari dari hasil dia bekerja, setelah selesai dia menyembah patung tadi, menghormati patung itu, tiba-tiba patung itu didatangi oleh seekor binatang, ya tadi itu rubah itu semacam itu, yang binatang itu kemudian mengangkat kakinya mengencingi kepala patung itu. Jadi kencing, buang air kecil di hadapan patung itu. Fanadhara al-a'rabi fawajadal bul yansabu fawqa ra'si ilahahu wa ma'budahu. Lalu kemudian si Arab yang bertani tadi itu
Arab Baduy ya, Arab yang di zaman dulu itu mendapati ada kencing ya terciprat ke muka Tuhannya yang selama ini dia sembah, patungnya tadi itu. Wa huwa la yuharrik sakinan. Patung itu enggak bergerak, diam. Ya karena memang patung. Kan kalau orang dikencingin mungkin marah, mungkin lepas, mungkin didorong binatangnya. Itu patungnya diam aja, dikencingin, lalu bukanya patung itu habis kena air kencing. Wala yadfa' an nafsihil ada. Dia nggak bisa menolak dari dirinya sendiri hal yang jelek seperti itu. Kencingin, diam aja istilahnya. Faja'a nahus sanam mughaddaban. Lalu kemudian apa namanya? Yang mestinya dia marah kalau diperlakukan seperti itu, ya. Lalu kemudian yang terjadi adalah justru petaninya yang datang. Petani mendatangi patung tadi, marah, wahawa bil fa'si ala ra'sihi wa yuhattimu wa yashimuhu wa huwa yaqul. Nah, ini yang menarik. Akhirnya si petani itu sendiri ngelihat si patung yang dia sembah nggak berdaya kayak gitu dikencingin oleh binatang. Lalu dia katakan begini. Arabbun yabulus tu'luban bi ra'sihi. Laqad dzalla man balat alaihi sa'alibu wa taraka ibadatal awsan wal asnam ya wa ada ila rusydihi wa shawabih. Jadi arabbun yabulus tu'luban bi ra'sihi. Tuhan dikencingin oleh binatang rubah semacam itu di kepalanya. Laqad dzalla man balat alaihi ta'alib. Itu kemudian pasti adalah hal yang menghinakan dirinya. Kenapa dia diam aja? Kalau gitu akhirnya si petani tadi dia pukul sekali dengan kampaknya ya patung itu, karena patung itu nggak ada gunanya. Baru dia berpikir itu nggak ada gunanya. Ya. Itu dalam bahasa Arab su'luban itu dzakaru sa'alib. Itu menunjukkan adanya hewan yang mengencingi patung tadi itu. Maka akhirnya petani tadi wataraka ibadatal awsan wal asnam. Petani tadi akhirnya meninggalkan ibadah kepada berhala dan patung itu, wa ada ila rusydihi wa shawabihi. Dia kembali kepada jalan yang benar, ya, jalan petunjuk. Falam ya'bud sanaman ba'd. Dia akhirnya tidak menyembah patung itu lagi selamanya, ya. Ini ada satu riwayat yang mengatakan pelakunya waqail hadzal bait huwa Ghawi ibnu Abdul Uzza. Ya, petani yang dimaksud itu ya ternyata adalah orang Arab yang kejadiannya ini satu riwayat, ada yang bilang nenek moyangnya seperti itu, ada yang bilang ini kejadian dekat dengan zaman Nabi, di zaman Nabi. Pelakunya adalah namanya Ghawi bin Abdul Uzza. Namanya aja udah Ghawi bin Abdul Uzza. Ghawi itu artinya yang menyimpang, anak dari hamba Uzza. Uzza itu nama patungnya. Waqad aslama. Akhirnya si Arab yang petani tadi masuk Islam. Walahiqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Rasulullah ketika ketemu dengan orang itu bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" Faqala, dia menjawab namanya adalah Ghawi bin Abdul Uzza. Kata dia, nama saya Ghawi bin Abdul Uzza, yang artinya tadi yang menyimpang hamba dari berhala yang bernama Uzza. Faqala lahu ar-Rasul al-Karim, maka Rasulullah yang mulia berkata kepada si laki-laki petani tadi itu, bal anta Rashid bin Abdul Rabbi. Ya. Kamu bukan Ghawi bin Abdul Uzza. Kamu adalah Rashid bin Abdul Rabbi. Kata Nabi, kamu adalah Rashid, orang yang di atas jalan yang benar, hamba dari Tuhannya. Nah, jadi sejak itu orang itu diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Rashid bin Abdul Rabbi. Karena namanya asal Arab. Ya, ini hati-hati juga kita kalau kasih nama anak asal bahasa Arab, tapi maknanya jelek. Bayangkan namanya bahasa Arab, kesannya kayak bagus, Ghawi bin Abdul Uzza. Itu kan bahasa Arab, tapi keliru, artinya jelek. Dia namanya orang yang menyimpang, hamba dari patung yang disembahnya. Nah, Rasulullah mengganti menjadi Rashid
bin Abdurrabbi. Ya. Wandur qissata fil Muharrir. Bisa lihat kisahnya di kitab Al-Muharrir Al-Wajiz Ibni Atiyah. Orang ini akhirnya ikut perang Uhud. Dalam riwayat yang lain juga saya pernah baca, ikut perang Uhud dan mati syahid di jalan Allah. Itulah kalau orang yang ingin dapat petunjuk dari Allah bisa seperti itu. Kemudian ada kisah lain. Waruwiya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi hadhihi qissah al-ajibah. Ada riwayat lain yang diceritakan ini untuk menggambarkan betapa logika berpikir orang-orang kafir Quraisy itu betul-betul logika yang sangat rendah, ya. Tidak ada dipikirkan mereka beribadah kepada patung berhala mereka itu. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan satu kisah tentang Mu'az bin Jabal dan Mu'az bin Amru bin Jamuh, ya. Jadi aslama Mu'az bin Jabal wa Mu'az bin Amru bin al-Jamuh. Wa kana syabaini haditsaisin. Keduanya tadinya adalah remaja, ya, anak-anak muda yang hebat, yang ganteng, ya modern lah pada zamannya itu. Kalau bahasa kita sekarang ini anak yang dengan tampilan-tampilan remaja. Fakana ya'duwan fil lail ala asnamil musyrikin. Keduanya ini pernah membuat satu sikap permusuhan kepada patung-patung kaum musyrikin ini. Ya. Jadi ketika dia baru masuk Islam, ya semangat masih anak muda, lihat ada patung-patung orang musyrik itu malam-malam gerem pengen dihancurin oleh mereka. Namanya anak muda, ya. Yukassiruniha wa yatakhidaniha hataban. Sampai akhirnya karena mereka anak muda, ada beberapa yang sempat dihancurkan, ya. Diambil, ya, kayu dipukulkan kepada patung itu. Wa kana li Amru ibnul Jamuh wa huwa sayyid qaumihi. Sementara Amru bin Jamuh, nah Amru bin Jamuh ini adalah bapak dari Mu'az bin Amru bin Jamuh tadi. Ya. Tolong perhatikan baik-baik. Yang masuk Islam itu dua anak muda, namanya Mu'az bin Jabal dan Mu'az bin Amru bin Jamuh. Ya. Sementara bapaknya Mu'az bin Amru, yaitu Amru bin Jamuh, itu pemimpin suku, kepala suku. Jadi ini yang berbuat anaknya sendiri, ya, Mu'az bin Amru bin Jamuh, ya, dan temannya Mu'az bin Jabal, ya. Makanya patung yang dihancurkan itu adalah patung punya Amru bin Jamuh, ya. Sonamun ya'buduhu wa yutayyibu. Patung yang biasa dia sembah, yang biasa dibersihkan, dibikin cantik, dikasih air wangi, ya. Wa ya'tabi bi amrih. Tempat dia mengadukan semua perkara urusan-urusannya. Fakala yaji'ani fil laili fayunakisanihi ala ra'sihi wa yultakhonati bil uzrah awi najasah. Nah, satu saat keduanya ini datang, ya, diceritakan ini keduanya ini datang di malam berikutnya itu memberikan kotoran kepada sesuatu yang najis kepada patung yang disembah oleh Amru bin Jamuh tadi ini, ya. Fayaji'u Amru bin Jamuh. Kemudian si Amru bin Jamuh melihat patungnya. Fayara ma suni'a bi ilahihi. Dia lihat patungnya ada kotoran. Ya, kayak kita mungkin kotoran yang masuk ada kayak, ya, kotoran kayak tai itu mungkin barangkali di patungnya. Patungnya dibersihin sama dia. Si bapaknya ini datang dibersihin, ya. Wa yaghsiluhu wa yunazzifuhu wa yutayyibuhu. Dibersihin, ya, dicuci, dikasih minyak wangi lagi. Wa yad'u ila jawarihi saifan. Lalu kemudian diletakkan di sebelahnya pedang, ya. Jadi kalau kemarin kan udah pernah hancur, ya, yang malam yang sebelumnya. Nah, malam yang kedua ini itu cuma ditaruh kotoran. Begitu dilihat oleh si bapak, ya, ini patung kok ada kotoran, lalu dia bersihkan patungnya, dikasih kembali minyak wangi, lalu di sisi patung itu dikasih pedang. Maksudnya lawan ini orang yang mau ngasih kotoran sama kamu, lawan ini orang yang mau menghancurkan kamu. Itu pikirannya dia begitu, ya. Wa yaqulu lahu,
intasir li nafsika mimman yuridu bika su. Tolonglah dirimu sendiri kalau ada yang datang hendak menghancurkanmu, hendak membuat kamu hina dengan menaruh kotoran di situ. Jadi di sisi patung itu ditaruh pedang, ya. Tsumma ya'udan limithli dzalik. Besoknya kedua anak muda ini melakukan hal yang serupa kembali, ya. Wa ya'udu ila sani'ihi, ya. Yaghsiluhu minan najasah tsumma yutayyibu. Bapaknya besoknya kembali lagi, ya, kepada patung yang disembahnya itu, mencucinya dari najis-najis tadi itu, membersihkannya, mengasih minyak wangi. Hatta akhadahu marratan farabatahu ma'akal bin mayyit. Sampai akhirnya suatu saat si dua anak muda ini meletakkan anjing mati di atas punggung patung itu yang dia sembah itu, ya. Wadallaya ya fi bi'rin hunaka. Nah, kemudian itu diletakkan patung yang disembah oleh bapaknya tadi itu dan anjing yang mati, ya, anjing bangkai anjing itu diletakkan di sebuah tempat yang kayak sumur gitu, dimasukin satu tempat itu. Falamma ja'a Amru bin Jamuh, maka ketika datang Amru bin Jamuh, si bapaknya daripada Mu'az bin Amru bin Jamuh tadi itu, waro'a ilahu marbutan ma'al kalb, melihat patungnya itu, sesembahnya itu diikat bareng bersama dengan mayatnya, bangkainya anjing, ya, masukin ke sumur. Alima anna ma'alaihi minad-din batil. Akhirnya dia baru berpikir, mengakui bahwa apa yang dia sembah selama ini adalah sosok yang batil, yang gak ada gunanya, ya. Maka akhirnya dia buat nasyid begini. Tallahi lau kunta ilahan mustadin lam taku wal kalba jami'an fi qaranin. Demi Tuhan, seandainya engkau adalah ilah yang pantas disembah, ya, yang bisa melindungi, ya, tentu bisa melindungi dirinya sendiri. Maka yang terjadi adalah tidak mungkin engkau dengan bangkai anjing bersama-sama diikat masuk ke sumur, kata si bapak itu. Jadi akhirnya bapak itu sadar sendiri dengan apa yang dia lihat, ya, atas perbuatan anaknya tadi yang namanya anak muda mencoba melakukan hal seperti itu supaya bapaknya sadar. Ternyata akhirnya betul bapaknya sadar bahwa ternyata itu sesembahnya nggak bisa apa-apa. Dia bilang kalau engkau sesembahan yang benar, mestinya engkau nggak mungkin kayak begini diikat bersama dengan mayat anjing, dimasukin ke sumur, diam aja, dijatuhin, dikasih kotoran, diam aja. Kalau engkau Tuhan tentu akan membela diri. Tsumma aslama fahusnu islamihi wa'tazala ibadatal asnam. Kemudian akhirnya si bapaknya ini Amru bin Jamuh al-Jamuh juga masuk Islam akhirnya, dan Islamnya jadi Islam yang benar, Islam yang taat. Wa'tazala ibadatal asnam. Dia meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada berhala itu. Wa qutila yauma Uhud syahidan. Dia mati syahid dalam perang Uhud. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, mati dalam perang Uhud. Ini banyak sahabat-sahabat yang seperti itu keadaannya, ya. Nah, tadinya dia bukan muslim, lalu kemudian masuk Islam, dan selama Islam berjuang sungguh-sungguh dan akhirnya mati syahid. Wa ba'da an tahaddatsat as-surah al-karimah an safahati uqulil musyrikin. Sesudah ayat ini berbicara tentang betapa bodohnya akalnya orang musyrik, ya, nggak ada akal sehat mereka. Wa dzakaratil hujjat wal barahin, ya, segala macam bentuk dialog yang menghujah, mencoba membantah apa yang mereka perbuat, ya, dengan hujah yang jelas, yang nyata. Ala butlani ibadatil asnam wal authan, ya, atas betapa batalnya atau betapa kelirunya mereka, salahnya, ya, batilnya ibadah mereka terhadap berhala-berhala dan patung-patung itu. Adat ta'ammarur rasul bisabat alal manhaj al-qawi. Kemudian ayat berikutnya berbicara tentang perintah kepada Rasulullah supaya tetap teguh dalam pendirian manhaj Islam yang benar ini, ya. Wassiratal mustaqim, jalan Islam yang lurus ini, supaya Nabi tetap teguh. Alladzi ja'ahu min indillahi azza wa jalla, agama yang datang dari Allah, ya,
azza wajal wa tawasihi wa tasallihi ya ala ma yalqahu min adal musyrikin, ya, supaya Nabi tetap kuat hatinya, tetap istiqamah, artinya punya jiwa yang terus menerus kuat menghadapi segala macam bentuk tipu daya orang-orang musyrikin. Wa tad'uhu li anna yujabihuhum bil haq, dan terus tetap mengajak mereka bahwa mereka adalah bahwa beliau Rasulullah adalah di atas jalan yang benar. Wala yubali bihim wala bitahjidihim, dan tidak usah memperdulikan sikap orang-orang kafir Quraisy itu, ya, ancaman mereka, ya, baik wala bitahjidihim, enggak usah takut dengan wawa'idihim, ya, ancaman-ancaman orang-orang kafir Quraisy. Faqad kana musyriku Makkah yukhawifuna Rasulullah alaihi wasallam, karena musyrik Mekah saat itu selalu menakut-nakuti Rasulullah, mengancam Nabi, ya. Min alihatihim, ya. In ta'arrad laha bisu'in, ya. Itu selalu mengancam Nabi, kalau kamu menghina Tuhan sesembahan nenek moyangmu ini, kamu pasti akan dihancurkan oleh sesembahan ini. Selalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan itu kepada Nabi. Ya, kamu berani menentang sesembahan ini, patung Lata Uzza ini, niscaya nanti patung ini akan menghancurkan kamu, wahai Muhammad. Itu sebaliknya, mereka suka mengancamkan itu kepada Rasulullah. Faja'atil ayat litashudda min azimatihi wa tarbutu ala qalbihi. Maka ayat berikutnya ini datang, ayat yang untuk mengokohkan pendirian Rasulullah, ya, menguatkan hati beliau, terikat kuat di atas keimanan. Allahu jalla wa ala hafiz lahu wa muayyid. Tentu saja Allah adalah zat yang maha melindungi, menjaga beliau dan menguatkan beliau. Wa man kana fi hifzillahi wa riayati, karena siapa yang dalam kebiasaannya menjaga agama Allah ini, ya, maka Allah akan menjaga mereka. Allah akan melindungi dirinya. Falan yudirahu syai'un, ya, mahma qawiyyin washtadda. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dirinya, meskipun betapa kuatnya orang itu atau sesuatu yang akan mencelakakan itu dianggap kuat, ya, tetap ketika bersama dengan Allah, Allah akan menolong mereka. Wa fi dzalika yaqulul Qur'an al-Karim ala lisani sayyidil mursalin amuran wa mursyidan. Maka dari itu kalimat berikutnya adalah Rasulullah disuruh jawab, yang ucapan itu dari Allah redaksinya, dan jawaban dari itu adalah kalimat inna waliyallah alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Jadi kalau kalian menganggap aku ini bisa celaka dengan ancaman kalian, yang akan membuat aku celaka karena kalian bilang Tuhan kalian akan mencelakakan aku, maka beliau menjawab, Tuhanku adalah Allah, zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran ini, wa huwa yatawalla shalihin, dan dia adalah pelindung orang-orang yang soleh. Jadi dia melindungi aku, melindungi segenap orang-orang beriman. Itu kata Nabi. Jadi maknanya lebih lanjut, kurang lebih, innalladzi yatawalla hifzi wa nasri wa daf'i adzitakum anni. Dialah Tuhan yang melindungi aku, menjaga aku, menolongku, dan mencegah aku dari segala macam bentuk bahaya yang kalian akan berikan kepadaku, kata Nabi. Dialah huwallahu alladzi nazzala alayyal Qur'an. Dialah Tuhan Allah yang telah menurunkan kepadaku Al-Qur'an ini. Wa huwa jalla wa ala, dan dia adalah sosok yang agung, sosok yang maha tinggi. Ya tawalla ibadahus shalihin. Dia melindungi semua hamba-hambanya yang soleh. Bil hifdzi war riayati, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna, wa nasr wa tamkin, pertolongan dan pemberian kekuasaan. Jadi Allah bisa kasih kuasa kepada orang beriman nantinya. Wa huwa waliyuhum fid dunya wal akhirah. Dialah Allah pelindung mereka di dunia dan di akhirat. Jadi itulah arti kalimat inna waliyallah. Nabi menjawab, membantah ancaman orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu sekaligus jadi penguat hati beliau, ya. Lalu kemudian wahadil ayat ini juga mengandung hisnun likulli manittaqallah, menjadi penjagaan, menjadi benteng bagi siapapun di antara kita yang senantiasa memohon keselamatan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amila bi taatihi wa maulah,
yang senantiasa menjaga ketaatan dirinya kepada Allah, ya, betul-betul menghamba kepada Allah, ya, seperti kita orang beriman ini yang senantiasa berusaha menjaga hal-hal yang diperintahkan oleh Allah ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, hal-hal yang dilarang kita hindari, kita jauhkan sebaik-baiknya. Fallahu hafizu wa nasiru, maka Allah akan menjadi penolongnya, Allah akan menjadi pelindungnya. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 257 yang berbunyi, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah lah yang akan mengeluarkan mereka dari gelap kepada terang, ya, dari paham-paham sesat, dari keyakinan-keyakinan yang sesat kepada keyakinan yang benar, yaitu keyakinan ajaran Islam ini. Wa qala subhanahu, dan di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 38. Di situ dikatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah benar-benar menjadi backing, di belakang, menjaga betul orang-orang beriman. Jadi dilindungi orang beriman itu oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan Allah adalah zat yang tidak menyukai mereka-mereka yang berkhianat, mereka-mereka yang kafir. Jadi ini untuk menjaga orang beriman. Dari waktu itu cerita tentang pengkhianatan orang-orang muslim, orang-orang kafir sendiri yang berusaha untuk menjatuhkan atau memerangi kaum muslimin, ya, maka Allah mengatakan dialah yang akan melindungi orang beriman itu. Hakka anna Umar, ada satu riwayat menceritakan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kana yunfiqu malahu wa la yudakhiru li auladihi minhu syai'an. Ini ada cerita yang patut kita jadikan contoh, ya, bahwa betul-betul Allah itu melindungi. Ketika kita bersandar kepadanya, memohon pertolongan hanya kepadanya, tidak kepada zat selain Allah itu, maka Allah lah yang akan menjaga dan memberikan pertolongan kepada hambanya itu. Cerita ini tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridhoinya. Suatu saat dia menginfakkan hartanya. Wala yudakhiru li auladihi minhu syai'an, dan tidak menyisakan kepada anak-anaknya sedikit pun. Jadi harta benda miliknya disedekahkan semuanya, ya, diinfakkan semuanya. Faqila lahu fi dzalik. Lalu kemudian ada yang berkomentar begini kepadanya. Atunfik malaka kullahu? Apakah engkau akan menafkahkan hartamu semuanya? Wala tatruk li warathatika syai'an mimma a'taka Allah? Engkau tidak tinggalkan kepada ahli warismu sedikit pun apa yang telah Allah berikan kepadamu ini? Kok semuanya diberikan kepada umat ini, ya, dia tidak ada tersisa buat ahli warisnya. Faqala radhiyallahu anhu, ternyata beliau menjawabnya begini, la hajata li auladi fi mal. Anak-anakku sebagai ahli waris tidak membutuhkan hartaku ini, kata dia. Fa innahum in kanu minas solihin, karena mereka kalau adalah anak-anak yang soleh, falan yudayyi'ahumullah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka. Artinya, kata Umar, kalau anak-anakku adalah anak-anak yang soleh, Allah pasti akan berikan jaminan rezeki kepada mereka. Allah nggak akan menyia-nyiakan mereka. Jadi kalaupun aku habiskan rezekiku ini untuk aku sedekahkan, maka anak-anakku akan selamat kalau dia orang-orang yang soleh. Karena Allah akan menolong mereka, akan berikan rezeki kepada mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka. Itu kata, tapi belum selesai ucapannya. Itu fa innahum in kanu minas solihin. Itu kalau mereka adalah orang yang soleh. Ya. Fa inna li anahu subhanahu yaqul, karena Allah mengatakan begini, wa huwa yatawallas salihin. Allah melindungi orang-orang yang soleh. Sebaliknya, wa in kanu ghairu salihin, kalau anak-anakku bukan orang-orang yang soleh, ya, falan a'yunahum bimali ala maksiatillah. Kalau ternyata anak-anakku bukan anak-anak yang soleh, kalau aku tinggalkan harta kepada mereka, aku tidak ingin hartaku itu dimanfaatkan oleh anak-anakku untuk berbuat maksiat. Itu katanya dia. Fatabban lahum wa halakan. Ya. Tentu celaka buat mereka kalau itu terjadi.
Ya, kalau mereka sampai menggunakan hartanya untuk maksiat, maka dari itu aku tidak tinggalkan harta buat mereka. Kalau dia orang soleh, kata Umar bin Abdul Aziz tadi, Allah akan menjaga, melindungi mereka, berikan mereka rezeki. Kalau mereka akan manfaatkan harta, kalau mereka bukan orang soleh, mereka akan manfaatkan hartaku untuk maksiat. Tentu aku tidak ingin itu terjadi. Wa ana kama qala Musa alaihissalam, aku melakukan ini sebagaimana kata Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Falan akuna dhahiran lil mujrimin. Aku sekali-kali tidak ingin menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Nggak ingin jadi keberadaannya itu memberikan sebab Allah kasih kemenangan, Allah kasih kebaikan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat jahat itu. Waman raddahullah, ya, dan apa yang Allah berikan balasan setelah itu, lam ashtaghil bi islahi muhimmati, ya. Aku tidak akan disibukkan, ya. Jadi waman raddahullah, dan orang yang Allah berikan balasan, ya, dari perbuatannya tadi berinfak seperti itu, lam ashtaghil bi islahi muhimmati. Wa hadza minhu radhiyallahu anhu tanbihun wa irsyad anna man hafidha amrallahi fi hayati hafidhahullahu fi dzurriyyatihi wa uladihi. Inilah sosok orang seperti Abdullah bin Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz ini, dikatakan siapa yang menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah dalam kehidupannya, maka Allah akan menjamin orang itu sampai kepada anak keturunannya, anak-anaknya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasannya buat orang yang demikian, dia tidak akan disibukkan dengan berpikir bagaimana meninggalkan harta yang banyak kepada anak keturunannya. Ya, dia seadanya saja apa yang dia lakukan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun itu kepada anak-anaknya. Ya, ini ayat yang 196, 197-98-nya kemudian ta'udu suratul karimah ilal hadir anil wathaniyah al jahiliyah fi ibadatil musyrikin lil authani wal asnam. Ayat berikutnya kembali berbicara tentang penyembahan orang-orang jahiliyah terhadap patung-patung mereka. Kaum musyrikin menyembah patung, menyembah berhala itu. La ta'ti 'alaiha minal qawaid wa taqtali'u kulla syubhatin min adhanil ladina abaduha min dunillah. Fa hiya hijaratan samma bukama. Jadi berikutnya adalah ayat yang menjelaskan tentang pondasi, ya, tentang kekeliruan, kesalahan orang-orang yang menyembah selain Allah ini, ya, adalah makhluk yang terbuat dari batu, yang enggak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, tuli bisu la tara wala tubsir, enggak melihat, ya, tidak memandang dengan betul, wala tasma wala tanfa, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, wala tastajib bida'ihi, bahkan tidak bisa merespon, tidak bisa menjawab langsung orang yang berdoa kepadanya. Nah, itulah ayat berbunyi walladzina tad'una min dunillahi la yastati'una nasrakum. Dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu, atau apapun makhluk yang kalian sembah selain Allah itu, tidaklah mampu menolong kalian. Wala anfusahum yansurun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kalian minta kepada mereka petunjuk supaya dapat jalan yang benar, jalan lurus, mereka nggak mendengar, mereka nggak tahu apa-apa. Watarahum yanduruna ilaika, seolah-olah kamu lihat mereka itu memandang kepada kalian, ya, kepada engkau. Wahum la yubsirun, tapi mereka nggak melihat, cuma matanya aja mengarah ke kita, tapi sebetulnya dia tidak melihat, ya, karena dia dibuat patung yang ada matanya seolah-olah memandang kepada kita. Wal makna ayat ini lebih lanjut dikatakan oleh mufassir ini, in da'auta ayyuhal abid hadhil asnam, wahai para penyembah berhala, jika kalian menyembah berhala-berhala tersebut, ya, kalian minta kepada mereka ila hidayah war rasyad, minta kepada hidayah, minta kepada jalan yang benar, la tasma'u du'a'aka fadlan anil musa'ada wal imdad. Mereka tidak akan dapat mendengarkan doa-doamu, ya, sekalipun permohonanmu adalah permohonan yang sederhana, musa'adah yang kecil-kecil sekalipun, mereka tidak akan bisa memberikan apapun kepada kalian. Wa taroha taqabalaka bi'aunin musawwarah ka'annaha nazirah. Ya.
Dia hanya bisa kayak memandang kalian karena dia diciptakan sebagai makhluk yang punya mata, ya. Digambarkan dia kayak ngeliatin kita, tapi dia sebetulnya walakinnaha jammat la tubsir. Dia adalah makhluk benda mati yang tidak bisa melihat. Li'anna laha surah al-a'yun. Karena memang dia punya mata dibikinnya. Wahia la tara syai'an. Padahal dia tidak bisa melihat sedikit pun. Fahal fi ibadatiha khairun wa falah. Apakah sesembahan yang semacam itu bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberuntungan, kesuksesan, mendatangkan kemenangan? Tentu saja itu tidak mungkin terjadi. Inilah para jemaah sekalian, ayat berikutnya menggambarkan tentang kebodohan kaum musyrikin Mekah pada waktu itu yang menyembah berhala, yang sebetulnya buat pandangan kita dalam kehidupan sekarang ini itu bukan hanya bentuknya patung, apapun. Ya, kalau ada orang yang sampai katakanlah melakukan sesuatu sesembahan-sesembahan, menghormati patung, menghormati pohon yang dianggap punya kekuatan, gunung yang dianggap punya kekuatan. Nah, itu kita harus berhati-hati. Itu adalah pandangan-pandangan batil yang sudah pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, dan itu dibantah habis-habisan karena itu sesuatu yang tidak masuk akal kita semua. Allahumma ya Rabb lakal hamdu wa lakal syukru anta rabbuna anta ilahuna la ilaha illa anta subhanak. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau memberikan hidayah iman Islam ini kepada kami. Berilah petunjuk-Mu kepada kami. Allah dan sebaik pemberi ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari melakukan satu perbuatan yang bersifat mempersekutukan Engkau dengan sesuatu selain Engkau ya Allah. Dan kami minta ampun kepadamu ya Allah atas perbuatan yang telah terjadi atau yang akan terjadi, mempersekutukan Engkau dengan sesuatu selain Engkau ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.